Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Ibu Guru. Oke Ibu Guru, permisi saya ganggu waktu Ibu sebentar. Bisa Ibu? Bisa. Oke, Ibu Guru apa kabar Ibu Guru? Ya, baik, kabar baik. Baik. Ibu, di sini saya sesuai rencana kemarin saya ingin melakukan kegiatan praobservasi Ya. dalam rangka tugas aksi nyata modul 2.3 saya di pendidikan guru penggerak tentang observasi. Ya. Jadi ini saya ingin mengobservasi Ibu di sini. Kegiatan pertama ini saya melakukan kegiatan praobservasi, tujuannya agar Ibu lebih siap dan percaya diri saat melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan yang pertama Ibu, saya ingin tahu tujuan pembelajaran Ibu apa nanti? Tujuan pembelajaran saya dengan siswa menyajikan teks deskripsi, saya berharap siswa dengan melalui latihan menyunting penggunaan huruf kapital, tanda titik dan tanda koma serta kata depan, siswa lebih tepat lagi dalam memperbaiki penulisannya. Berarti pelajaran bahasa Indonesia. Materi pokoknya apa Ibu? Materi pokok adalah mengenali tanda baca dalam teks deskripsi. Oke, mengenali tanda baca dalam teks deskripsi. Oke. Ya. Selanjutnya Ibu, berkaitan dengan area pengembangan Ibu, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran nanti Ibu? Yang ingin saya kembangkan di sini adalah kemampuan siswa dalam menyunting teks deskripsi. Dan maksudnya di sini adalah teks deskripsi itu kan ada tanda baca, mengenali tanda baca. Jadi ada tanda baca, kata depan dan huruf kapital. Ya. Ada lagi Ibu yang ingin dikembangkan selain berkaitan dengan materi, mungkin kemampuan siswa apa Ibu? Yang ingin nanti saya kembangkan ini berkaitan dengan kemampuan siswa adalah kolaborasi siswa dan keaktifan dari siswa. Oh ya, berarti yang ingin Ibu kembangkan itu kolaborasi siswa dengan siswa dalam kelompok Ibu? Iya. Oke. Selanjutnya Ibu, nanti dalam kegiatan pembelajaran, model pembelajaran apa yang akan Ibu pakai? Model pembelajaran yang saya mau pakai itu problem basic learning. Oke, problem basic learning berarti berbasis masalah ya Ibu. Iya, Oke. Berarti nanti Ibu akan buat pembelajaran berdasarkan tahapan-tahapan. Iya. Kemudian dengan strategi pembelajaran, apa strategi yang Ibu akan terapkan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Saya akan menggunakan metode di sini adalah diskusi dan tanya jawab. Oh, berarti diskusinya Ibu akan bagi siswa dalam kelompok? Iya, saya pakai siswa dalam kelompok. Berarti berkaitan dengan media pembelajaran atau alat peraga Ibu punya atau tidak? Ada, saya pakai LKPD. Oke, LKPD. Kemudian bagaimana bentuk penilaiannya? Penilaian apa yang ingin Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Bentuk penilaian yang nanti saya mau pakai itu penilaian sikap atau observasi, kemudian ada penilaian formatif atau tulis. Oh, berarti nanti penilaian sikapnya Ibu buat dalam bentuk observasi kelasnya, observasi selama kegiatan pembelajaran, penilaian formatifnya selama kegiatan pembelajaran dalam bentuk tulisnya Ibu. Oke Ibu, terima kasih. Sasaran kelas dan waktunya kapan Ibu? Sasarannya di kelas 7B. Oh, 7B waktunya hari Selasa di tanggal 19 minggu depan. Oke, baik Ibu Guru, terima kasih. Ya. Dan itu Ibu jam terakhir ya Ibu? Iya, ya? betul. Oke, terima kasih banyak Ibu. Nanti minggu depan saya akan melakukan observasi di kelas Ibu ya. Iya. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu Guru, terima kasih banyak. Ya. Selamat siang anak-anak. Gimana? Hari ini baik atau tidak? Baik, Bu Guru. Baik. Kalau baik semua, berarti Ibu Guru akan sebelum kita melanjutkan kita punya materi, sambil kita dalam doa dulu.
Benar. Terima kasih Kakak Goya. Ibu Guru, saya kehadiran dulu ya. Luar biasa ya. Baik, semua hadir, berarti luar biasa sekali. Baik, sebelum kita melanjutkan kita punya materi, satu tujuan kita untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Maunya lagu apa? Yang penting lagu nasional. Satu bisa berdiri kita untuk membawakan lagu tersebut. Siapa? Ya, berdiri. Silakan. Berdiri. Oke. Untuk menghargai lagu kita wajib berdiri ya, kakak. Ya. Silakan. Untuk bisa meraih kita punya cita-cita. Baik. Sebelum kita lanjut ke materi, ada yang masih ingat kita materi kemarin? Kita punya materi kemarin kita bahas tentang membandingkan ciri-ciri objek. Kemarin kita sudah membahas tentang membandingkan ciri-ciri objek. Kita akan membahas tentang yang namanya informasi lisan. Kemarin ada teks jelajah rasa apa? Jelajah rasa di Lampung dan jelajah ada yang masih ingat? Kira-kira jelajah Wairebo itu dia membahas tentang apa? Jelajah rasa di Lampung itu dia membahas tentang apa? Kalau jelajah Wairebo itu dia membahas tentang rumah adat. Apa namanya? Barunya. Kalau jelajah Wairebo, jelajah rasa di Lampung, dia berbicara tentang makanan khas. Lebih bisa. Oke. Materi kemarin kenapa hari ini digunakan? Karena hari ini kita punya materi ini berkaitan dengan materi kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang menyunting teks deskripsi. Pernah dengar kata menyunting? Menyunting pernah? Pernah? Siapa yang sudah pernah? Coba. Menyunting. Menyunting itu apa? Menyunting itu adalah proses memperbaiki tulisan. Kemudian mengenai tanda baca dalam teks deskripsi. Ya, di atas kan menyunting teks deskripsi. Kegiatan 9 mengenai tanda baca dalam teks deskripsi. Teks deskripsi itu apa? Deskripsi. Teks kita tahu pasti tulisan. Itu seperti kayak informasi kemarin. Nah, ada teksnya. Kalau deskripsi itu sama dengan penggambaran kata secara terperinci. Kemarin ada teksnya
Jelajah masa lalu. Baik. Silakan kalian lihat pada halaman 29. Buku siswa kalian ada kan? Ya. Baik. Berbicara tentang mengenali tanda baca dalam teks deskripsi. Tanda baca. Pernah dengar kata tanda baca? Pernah? Pernah? Kalau begitu Ibu Guru mau tanya lagi. Kira-kira jenis-jenis tanda baca itu yang seperti apa? Koma. Titik. Tanda seru. Tanda tanya. Kemudian? Tanda petik. Petik 1, petik 2 kan? Ya. Itu yang seperti tanda koma. Tanda koma itu tanda koma atau tanda apa? Tanda ini tanda? Titik. Tanda seru. Ya. Kemudian ini tanda? Nah, kalau ini? Nah, ini ada petik 2, ada petik 1, dan lain-lain. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya yang sering kalian lihat. Kira-kira tanda tanya ini menunjukkan apa? Ini kan kita mengenali tanda baca. Menanyakan? Menanyakan sesuatu. Oke, baik. Tanda baca, tanda tanya ini menanyakan sesuatu. Misalnya, apakah kamu melihat pulpenku? Ya, tanda tanya kan? Terus, apakah kamu sudah sarapan pagi ini? Ya, ada menanyakan. Ya. Kemudian tanda seru. Tanda seru. Kalau tanda seru, tanda seru merupakan tanda berita. Ketika kalian lihat di soal, kalian mau kerja ulangan, mid maupun pas, di situ bilang kerjakanlah. Itu kan diperintah, kerjakanlah nomor 1 sampai 30. Nah, itu merupakan kalimat perintah yang menyuruh kita untuk mengerjakan tugas tersebut. Baik. Tanda koma. Karena kali ini yang paling inti kita bahas adalah tanda koma. Ya. Ya. Memisahkan kata-kata. Ya. Ya. Coba lagi sempurnakan lagi. Selain sayuran kan banyak. Nah. Wortel, koma, Ya, itu merupakan pembedaan, bukan beda. Beda. Artinya, contohnya seperti sayur. Misalnya sayur, kangkung, koma. Misalnya, ibu pergi ke pasar membeli sayur kangkung, koma. Bayam, koma. Sawi, koma. Ya, ini membedakan kan? Ya, baik. Kita tutup ini. Sampai sini, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Kenapa kamu mau bertanya? Tanya dong. Tidak? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, sekarang Ibu Guru mau tanya lagi. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu Guru mau bertanya. Pernah dengar kata huruf kapital? Pernah. Ya. Oke. Uang pernah? Betul. Oke, kalau begitu Purwanto siap-siap Ibu sekarang lihat. Purwanto, huruf kapital itu huruf apa? Belum? Enggak. Yang lagi. Huruf kapital itu huruf huruf kapital itu huruf besar. Nah, contohnya di sini coba kalian lihat. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Huruf pertama pada awal kata Kalimat. pada huruf pertama pada kata huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya seperti di belakang
Kita menulis menggunakan huruf apa? Huruf besar itu yang mana? Yang mana? Salma. Salma kan ini kan merupakan huruf pertama pada kalimat. Salma. Siapa mau bisa kasih contoh lagi? Contohnya. Contohnya coba. Ayah pergi kerja. Ayah pergi kerja. Berarti huruf apa yang huruf besar pada kata mana yang perlu kita kasih besarnya dengan huruf pertama itu? Ayah. Ayah pergi ke kantor. Ayah pergi ke kantor. Berarti ayah ini huruf awal katanya harus menggunakan huruf besar. Kalau dia bilang ayah, berarti tidak sesuai, ya kan? Ya, karena huruf kapital yang kita pelajari sekarang ini kan pada awal kalimat. Ada yang huruf kapital pada nama tuh harus semua. Misalnya nama Salma Keran. Ini berarti dia menggunakan huruf besar semua. Semua orang kan? Semua orang berarti dia harus menggunakan huruf besar semua. Kalau ini dia cukup huruf besarnya pada awal kata saja. Ya. Oke, baik. Sampai di sini Anda mau menambahkan? Mau bertanya atau apa? Tidak. Kenapa tidak mau tanya? Seriawan? Ya. Baik. Kalau tidak ada mau bertanya, ibu lanjut. Huruf kapital yang bisa dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Tadi kan awal kalimat saja toh. Huruf kapital kata pada awal kalimat. Nah sekarang nama geografis. Maksudnya nama geografis adalah kita menggunakan huruf besar pada nama tempat, nama jalan. Contohnya, contohnya seperti Kabupaten Alo. Misalnya, lihat Kabupaten Alo. Kabupaten Alo. Ya, Kabupaten Alo kan harus besar. Kenapa? Merupakan nama geografi. Batam. Berarti bocor. Dia Batam? Tidak. Ya, Batam berarti B besar, A kecil, T kecil. Batam. Ya, oke. Itu untuk tanda koma pada nama geografis. Nah sekarang coba kalian lihat tanda koma berikut lagi. Ada di buku siswa kalian kan? Ya. Contohkan buku siswa tersebut. Di situ ada tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Nah, itu yang tadi kita lihat sedikit tentang apa tadi? Pembilangan, perincian, perbedaan. Contohnya, ini kan tadi ada toh? Ibu pergi ke pasar membeli sayur kangkung, sawi, bayam, toge, wortel, Kalau seandainya tidak ada tanda koma pada kalimat tersebut, maka orang akan baca bilang, ibu pergi ke pasar membeli sayur kangkung, sawi, tomat, dan kol. Ya kan? Kita tidak tahu perbedaan atau pembilangan antara mana yang sayur sawi, mana yang bayam, mana yang kangkung. Ya kan? Kalau tidak ada tanda koma kita tidak bisa baca. Bukan tidak bisa baca, artinya kita tidak bisa membedakan. Ya. Kalian coba lihat. Misalnya, ibu Pergi ke pasar beli buah. Ya, boleh. Ibu pergi ke pasar membeli buah apel, anggur, Hotel bukan. Kalau wortel itu memang jenis buah, tapi masuk pada jenis sayur. Sekarang kita nama buah. Kiwi. Ya, kiwi boleh. Strawberry.
Ya. Jadi seandainya kita hapus ini, misalnya kita hapus. Coba kalian baca. Ibu bagi Ibu pergi ke pasar membeli buah apel, anggur, kiwi, stroberi, mangga. Kita tidak tahu. harus pakai koma. Ya harus pakai koma karena merupakan pembilangan pembedaan antara mana yang buah apel, mana yang buah anggur, mana yang kiwi, dan mana yang stroberi. Baik. Sampai sini ada urutannya tidak? Baik. Kalau gitu ibu guru lanjut. Kemudian tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sementara, dan sedangkan dalam kalimat penjujung setara. Contohnya Salma mengerjakan tugas sekolah, sedangkan Tri asik bermain handphone. Ya kan? Ya. Kata siapa lagi yang bisa? Siapa yang bisa kasih contoh? Baca buku tadi. Coba unsur coba siapa yang bisa? Nurdina membaca buku, sedangkan Yefta asik bercerita. Ya, gitu kan? Ya. Siapa lagi yang bisa? Oh, Yefta sedang berpikir. Ya, siapa coba? Sedangkan ada menyakiti. Oke, gitu. Oke, tepuk tangan buat Asifa. Baik, mungkin terlalu cepat. Buku jelaskan mungkin terlalu cepat. Tidak. Baik. Kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya seperti kalau lulus ujian, ibu akan mengajak saya pergi ke Bali, ya kan? Mana yang dulu induk kalimat baru apa? Hah? Coba. Anak kalimat mendahului induk kalimat. Artinya sebelum jawaban tersebut dia mendahului dulu. Nah, dia punya induk kalimat. Anak kalimat duluan baru induk kalimat. Oke. Berikut. Tanda koma yang dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Misalnya, meskipun demikian, siapa yang bisa? Coba Tri, coba. Meskipun demikian, kalau hasil letusan dan hutan mati menjadi daya tarik wisata ini. Meskipun, ya, itu merupakan tanda koma yang dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Baik. Berikut. Misalnya, sekarang kita lanjut ke kata depan. Pernah dengar kata depan? Pernah dengar kata depan? Pernah dengar kata depan? Belum. Siapa yang pernah dengar kata depan? Kata depan di SD belum pernah apa? Pernah. Iya, pasti di SD pernah apa? Ya. Oke. Dari. Oke. Dari. Dia. Boleh. Ya kan? Kata depan kan? Di mana letak toko Victory? Di mana letak UPTD SMP Negeri Ampera? Ya. Gunakan kata depan di mana kan? Oke, siapa yang bisa lanjut? Saya. Iya. Di mana tempat tinggal ibu? Di mana tempat tinggal ibu? Baik. Di mana tempat tinggal ibu? Ya. Menggunakan apa? Kata depan? Di. Baik. Misalnya lagi apa? Iya. 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 Berhasil
Iya dari mana? Iya dari mana? Kalau dia dari mana kan? Kalau dia tadi. Oke, itu penggunaan. Mulai tadi kita sudah belajar tentang apa? Penggunaan huruf kapital, tanda koma dan kata ada. Menurut kalian penting sekali kok kalau kita belajar tentang menyuntik ekspresi. Menurut kalian penting? Ya. Kalau menurut kalian penting, coba kita sedikit dulu kita lanjut ke tugas. Coba semua berdiri, menyanyi lagu yang bisa menyanyikan kita pada siang hari ini. Coba. Andri, ya, Eva, daun, lalu. Ya, ya, aku apa saja boleh. Yang penting intinya menyemangati kita sebelum kita kerja tugas. Apa? Satu, dua, tiga. Semangat. Oke, sudah ini senang, hati sudah beda. Kalau siang begini kita perlu hiburan supaya kita bisa kerja tugas, kita jangan mengantuk. Ya, baik. Kalau sudah breaking, silakan kalian lihat di dalam 30 ibu guru akan membagi LKPD. Kita buat dalam bentuk kelompok 24, 24, 24. Berapa? 1, 2, 3. Ya kelompok, silakan. Balik kelompok, baru kita jelaskan. Dengar, habis dengar semuanya dari bukunya. Pas? Oke, pas ya. Baik. Duduk tenang, nanti duduk tenang baru turun jelaskan. Duduk tenang. Duduk tenang dulu kakak. Nah, baik. Coba semua dengar buku dulu. Baru kita lanjut kita punya tugas yang ada. Tadi kan kita sudah menjelaskan, berbicara tentang huruf kapital, tanda koma, kata depan, kan tadi kita sudah bahas. Ya, karena kalau kita tidak menyunting, bisa guru sudah ada pegang ini, ada satu
satu teks yang berjudul tentang berkunjung ke negeri di atas awan. Sekalian lihat toh, kalian di SKPD kalian ada? Nomor kerja kalian ada? Ya. Ya. Tadi kan manfaat dari kita membahas tadi, tujuan kita dari kita membahas tadi di awal materi, gunanya adalah kita memperbaiki, menambahkan ada huruf-huruf yang di sini belum tersambung atau menyatu dengan baik dalam penggunaan mulai huruf kapital maupun tanda koma dan kata depan. Nah, tugas kalian sekarang adalah memperbaiki tulisan. Artinya tulisan di sini belum betul, ada kosong. Coba lihat ada kosong atau tidak? Ada kosong. Nah, dia menyuruh kita untuk melengkapi dengan memperhatikan beberapa pokok tadi, yaitu huruf kapital, tanda koma, dan kata depan. Bisa kerjaan? Bisa kelompok sini bisa? Jadi ini merupakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang nanti kalian diskusi ya. Kelompok yang tidak berguna adalah kalian berdiskusi. Mungkin si Purwanto mungkin belum mengerti, dia berdiskusi, maka dia tahu ternyata di huruf di kata tersebut pada kalimat, oh ini perlu saya perbaiki, perlu saya memperbaiki dia punya huruf, perlu saya memperbaiki dia punya koma dan kata depan. Bisa? Jadi kalian diskusi. Nah, kita berkelompok itu kita berdiskusi, kita sharing, kita berbagi pendapat dan pikiran. Bisa? Cuma kelompok 3 saja, kelompok 1, 2 bisa? Wih, jiwa semangat nasionalisme tinggi. Nah, sana, coba kalian lihatnya. Harus diskusi. Nanti sebentar siapa yang menjadi ketua di kelompok sini? Rizky, kelompok sini, Pak. Sama. Kelompok 3. Tiara. Oke, silakan. Diskusi yang baik. Jangan diskusi Andre kelihatanmu. Tidak boleh.
dulu. Sambung. Baca kalimat itu baik-baik dulu, baru kalian menambahkan huruf kapital, tanda koma dan kata depannya. Baca dulu, baca kalimat itu baik-baik.
Tenang. Bisa tenang? Kalau bisa tenang, Andri, silakan duduk tenang. Jangan dilihat ini oleh ke kanan lagi. Ya, silakan. Salma, silakan. Nanti semua dapat giliran. Ini kita masih di paragraf pertama. Kita masih di Salma. Silakan. Kita boleh paragraf pertama. Silakan. Ya, sama-sama. Dan teman-temannya bisa dibantu Purwanto, Daud, dan Andri. Silakan. Selamat datang di Desa Dengeng. Selamat datang di Desa Dengeng. Itu apa yang perlu diperbaiki? D. Menggunakan apa dulu? D maksudnya? D besar. D, desanya D besar. Sudah ada tentang? Oke, D-nya? D besar. D besar. Baik. Di mana lagi perlu kita melakukan perbaikan? Ini kan ada titik. Ya, itu tadi sudah. Silakan lagi berikut. Untuk program pertama, silakan. Bukan itu baru itu sudah paragraf kedua. Paragraf pertama dulu Pak. Paragraf pertama itu Kakak belum menjelaskan secara semua ini. Baru sedikit itu baru satu. Yang satu dua silakan apa simak dengan baik supaya nanti bisa kayak di situ. Ya. Ya, apa yang perlu kita perbaiki? W dan R. Oke, kelompok satu kan cuma dengar. Itu kelompok ini dia kelompok kelompok. Ya, W dan R. Kemudian. Apa yang perlu kita perbaiki? W dan R. Kelompok satu dan kelompok satu dan apa? Sekarang kalian mendengar jawaban dari kelompok dua. Ada yang masih kurang atau sudah pas? Ada yang kurang atau sudah pas? Tadi di paragraf pertama pada awal kalimat di baris pertama itu dia yang menambahkan D pada desa dan D pada dengeng. Kemudian D pada desa dan W pada R. Tidak ada penambahan lagi. Ingat, tadi kita belajar itu ada beberapa materi yang kita membahas dalam unit teks deskripsi. Bukan cuma huruf kapital saja. Guru sudah bilang huruf kapital, tanda koma dan kata depan. Tadi ibu guru belum dengar ada sama singgung kata depan di situ. Mungkin dari kelompok 1 dan 3 bisa memperbaiki, menyempurnakan lagi dari jawabannya si Salma. Bukan berarti jawabannya si Salma salah, tidak. Perlu menyempurnakan saja. Siapa yang bisa menyempurnakan jawaban dari si Salma? Coba. Coba, siapa yang bisa jawab, ibu guru akan menambah setiap poin pada dia punya jawaban di kelompok. Poin nilai, siapa yang bisa jawab, dia tidak takut-takut, tidak malu-malu, ibu guru akan menambahkan poin per paragraf jika dia berhasil memperbaiki dengan benar, dengan sempurna. Jawabannya
Penggunaan sama tadi itu oke, tapi belum sempurna semua. Ya, kelompok 3. Apa lagi yang perlu kita tambahkan? Huruf N besar. Bagaimana malam ini kalian akan menginap di sini, lalu besok pagi kita akan memulai perjalanan menuju Wairen. Huruf N nya besar, N besar. Kelompok 1. Kita kekurangan. Coba, sampai bisa. Coba. Kita mengunting, kita memperbaiki. Jangan lupa itu tadi 3 materi yang sudah berubah seperti satu itu jangan lupa. Memang betul, tapi ada yang belum sempurna. Coba kelompok 1. Rafaula, coba. Atau Yenta bisa bantu boleh? Besar malam ini kalian akan menginap di sini. Itu tadi betul. M itu pada kalimat tersebut itu sudah betul. Yang perlu kalian tambahkan adalah di kata depan D tidak ada, cuma ada tadi pukul dengan D besar dan di D desa D dengan D saja. Selanjutnya ibu tidak menemukan jawaban yang sempurna. Kan tidak mungkin dia bilang selamat datang desa Denge. Tidak mungkin kan? Ada pengurangan satu kata di situ, kata depannya kurang, ya kan? Tidak mungkin dia bilang selamat datang di desa Denge. Selamat datang desa Denge. Tidak mungkin. Dia harus menambahkan kata depan. Kata depan apa? Harus menggunakan kata depan di. Sama boleh dulu. Berarti dia menggunakan kata depan di desa Denge. Oke, baik. Kemudian desa ini, oke, tadi jawabannya seperti D. Desa itu huruf besar. Kan tadi sudah tinggi kan? Masuk kepada baris baru, dia harus diawali dengan huruf besar. Kemudian dia menggunakan nama tempat. Adalah desa terdekat dari Wairebo. Ini tadi ibu sudah dengar. Ibu guru cuma dengar dia bilang desa terdekat Wairebo. Kelompok 1 dan 3 juga tidak bisa menyempurnakan. Ya, tapi tidak ada yang bilang tambah kata depan dari kan? Tidak ada toh? Mengaku tidak ada toh? Ya, tidak ada. Jadi ibu guru sudah ngomong. Coba kalian dengar baik-baik dulu jawaban yang sama. Baik. Kemudian paragraf berikut. Coba kelompok 1. Satu baca. Kita atau kelompok bisa? Malam ini Ya. Bukan dalam ini ya. Dalam perjalanan. Paragraf kedua. Paragraf kedua. dalam perjalanan kita akan menempuh jarak yang cukup jauh dengan berjalan kaki. Kemudian Karena kita akan menyiapkan sebuah ransel yang berisi keperluan untuk menginap semalam. kemudian Jangan lupa juga untuk membawa jas hujan dan baju hangat karena malam di Wairebo pasti untuk persiapan perlengkapan persiapan perlengkapan ada juga yang mau dikatakan sebelumnya. ya. Baik. Paragraf kedua. Kira-kira kelompok 1 apa yang perlu kita perbaiki? Mulai dari atas. Mulai dari awal paragraf. D D. Oke, bagus. Berikut turun. K. Oke. Berikut turun. Ya, lanjut. Oh itu berdua atau tidak? Oh, karena itu hati-hati itu sudah apa? Akhir dari kalimat sudah tanda titik. Otomatis dia kalau baris baru itu dia harus huruf besar. Ya. Kapital. Berarti kemudian ada apa? Di.
Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan paragraf ketiga. Saya lanjutkan. Silakan. Saya lanjutkan ke perjalanan kita esok ya. Dari desa Dene kita akan naik mobil melewati jembatan yang menuju ke sungai Lomba. Lomba. Ya. Setelah itu kita akan berjalan kaki kira-kira 3 jam lamanya sebelum tiba di Pocoroko atau pos 2. Di sini kita akan beristirahat sebentar. Lalu kita akan melanjutkan perjalanan melintasi hutan lebat menuju pos terakhir. Ya. Di sini saya akan memukul kentungan sebagai tanda bahwa ada tamu yang akan berkunjung. Kita akan menunggu sampai terdengar jawaban dari desa Wairebo. Ya. Kira-kira apa yang kita perlu perbaiki pada paragraf ketiga? S. Oke. Apa lagi? D. Terus. Kelompok 3. Ya. K. Kelompok 3 kakak. Wailombo. Ya. Wailombo itu apa yang menggunakan tulisan? Oke, kemudian. Habis setelah itu S besar. Oke, bagus. Berikut. Habis berpandi 3 jam lamanya Ya. di Menggunakan kata depan di kan? Ya. Berikut. di Pocoroko atau pos 2 titik habis lanjut D besar. Ya. Bintang. Terus. Di sini kita akan beristirahat sebentar titik lanjut L besar, lalu kita akan melanjutkan perjalanan melintasi hutan yang lebat menuju pos terakhir titik lanjut D besar. Di sini saya akan memukul kentungan sebagai tanda bahwa ada tamu yang akan berkunjung titik L besar. Ya, Kita akan menunggu sampai terdengar kentungan jawaban dari desa Wairebo. Berarti apa yang kita tambahkan di situ? Dan apa yang perlu diperbaiki? Dari Ya. desa Wairebo. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2 tidak boleh kalah. Coba kelompok 2. Paragraf keempat, coba. Coba kelompok 2. Coba. Kelompok 2 paragraf keempat, silakan. Ayo. Setibanya di gerbang desa. Coba, tolong baca. Coba jawab, silakan jawab. Kamu baca, jangan takut dong. Makanya di gerbang desa, Ya. kita tidak boleh mengambil gambar atau melakukan apapun sebelum menghadap kepala adat. Ya. Maka kita akan langsung menuju di rumah tenda untuk mengikuti upacara adat Lewalu. Wailu, kamu boleh walu, Ya, lanjut. Ya. Acara ini dipimpin oleh kepala adat sebagai ungkapan selamat datang kepada para wisatawan. Selain penyambutan, kita juga akan diberkati dengan doa-doa agar selamat, aman, dan tidak ada gangguan selama berkunjung di Wairebo. Cukup jelas ya, Kak? Ya. Oke. Sekarang coba kita menyusun kira-kira paragraf keempat ini apa yang perlu kita perbaiki atau kita tambahkan? Apa? Setibanya itu mulai dari situ coba. Setibanya Di. Berarti kita tambah kata depan. Di. Ya. di desa. Terus lanjut. Gerbang desa kita tidak boleh mengambil gambar atau melakukan apapun sebelum menghadap kepala adat.
maka M besar. Ya. Kita akan lalu Menuju di rumah bukan ke. Toh. Jangan ini. Ya. untuk mengikuti upacara Rumah ada. Wailu. Bukan lewat loh. Punya kita. Punya kita. Ibu besar itu. Ya, yang besar. Upacara ini dilakukan karena ada Weh besar. Itu. Jangan berbeli-beli. Ya. Bisa apa lagi? Titik. Wailu ini upacara Upacara perbaiki. Ya, besar. Udah. ini dipimpin oleh kepala adat sebagai merupakan selamat datang di Palembang Sultan Arwan. Ya. Terus lanjut ke satu. Selain es besar itu, Ya, besar. selain penyambutan kita juga akan diberkati dengan doa-doa agar selamat, aman dan tidak ada gangguan selama berkunjung di Wairebo. Yang besar. Ya. Sudah ada ke depan. Sebelum ke Wairebo, berkunjung apa? Oke. Wairebo cukup jelas ya. Ya, kira-kira itu apa yang perlu kita perbaiki? C. Baik. Sekarang terakhir. Sekarang terakhir. Siapa yang menjawab? Sekarang terakhir. Itu ada penambahan poin. Oke, silakan. Untuk kita. Silakan. Barunya. Ya. Kalian akan merasakan bagaimana kehidupan di desa Wairebo. Dengan bersosialisasi langsung mengikuti beberapa kegiatan khas Wairebo, yaitu menanam dan mengelola biji kopi, juga menenun songket. Baik. Apa yang perlu kita perbaiki di sini? Tahu apa? Sakit. Ya, kenapa? Habis semalam ini. Ya. Habis M barunya M-nya besar, M-nya juga besar. Ya, bagus. Habis titik lanjut tanya kalian besar. Ya. Habis bagaimana kehidupan kalian di desa Wairebo. Berarti ada penambahan kata depan. Ya. Di desa Wairebo. Dengan bersosialisasi langsung dengan mengikuti beberapa kegiatan khas Wairebo. WR-nya besar juga. Yaitu menanam dan mengelola biji kopi, juga menenun songket. Oke, tepuk tangan dulu. Kira-kira ada yang salah? Tidak. Tapi kan keren ya. Ada yang salah? Pasti ada. 1, 2, 5 itu pasti ada. Kalau ada. Ada kan? Ada. Kelompok satu ada berapa kalian? Ada. Ya, ini merupakan proses kita melakukan penyuntingan. Ya, memperbaiki toh, proses memperbaiki tulisan. Teks yang ada itu dia ikat, kemudian kita memperbaiki tulisan dengan memperhatikan huruf kapital, tanda koma dan kata depan. Baik. Kalau sudah, sekarang kira-kira menurut kalian ini kita simpulan hasil kita punya proses belajar hari ini. Tadi kan semua sudah tahu? Nah, kira-kira siapa yang bisa
bisa melakukan penyimpulan dari kita materi hari ini. Siapa? Oke, kita ulang. Selamat pagi Mama Altin dan Ibu Nurwati. Di sini saya ingin melanjutkan kegiatan saya, di mana aksi nyata kegiatan yang terakhir yaitu pasca observasi. Di sini saya perkenalkan lebih dahulu, ini Mama Altin sebagai pengajar praktik saya dalam pendidikan guru penggerak. Kemudian ini Ibu Nurwati, guru bahasa Indonesia di sini. Kemarin jadi teman saya untuk saya lakukan observasi. Bu Guru, apa kabar Bu Guru? Ya, baik. Mama? Ya, saya langsung saja Mama ingin bertanya dengan Ibu. Kemarin kami dalam melakukan kegiatan observasi pada hari Selasa kemarin, mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7, kelas 7B. Ini ingin saya mau tanyakan kepada Ibu Nur, bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan observasi kemarin? Perasaan saya mengikuti kemarin observasi itu tentunya pastinya saya merasa senang, kemudian saya juga bersemangat karena selain siswa yang melihat saya punya praktek mengajar juga, ibu tentunya dengan ibu juga ya, seperti itu. Jadi Ibu senang karena saya bisa melihat langsung ada teman-teman yang bisa melihat saya punya praktek pembelajaran kemarin juga. Berarti Ibu karena saya sudah lihat praktik kemarin, saya juga merasa senang bisa bergabung dengan Ibu di dalam kelas. Saya mau tanyakan kepada Ibu, berdasarkan kegiatan observasi kemarin, kegiatan pembelajaran di kelas 7 mata pelajaran bahasa Indonesia, menurut Ibu tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum? Ya, sudah. Siswa sudah mampu menyunting teks deskripsi dengan baik. Berarti karena kemarin tujuan pembelajaran sudah tercapai. Kemudian kemarin sebelum observasi, waktu pra-observasi, area pengembangan itu ada 3. Ya. Berdasarkan kegiatan pembelajaran kemarin, menurut Ibu area pengembangannya sudah diterapkan atau belum? Ya, untuk area pengembangan itu sudah. Yang pertama, siswa sudah mampu menyunting teks deskripsi melalui penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan kata depan. Nah, yang kedua itu siswa sudah bisa berkolaborasi dalam kelompok. Terus yang ketiga, karena mereka berkelompok, siswa juga aktif. Ya, selama kegiatan pembelajaran itu dia juga aktif. Berarti tujuan pembelajaran dan area pengembangan kita bilang sudah berhasil ya Ibu. Terus karena pembelajaran sudah berhasil, menurut Ibu pembelajaran kemarin itu Ibu mau kembangkan lagi atau sudah cukup di situ Ibu kegiatan pembelajaran? Untuk dia punya apa tadi Mau dikembangkan lagi? Dikembangkan itu memang saya harus kembangkan lagi karena kemarin kan saya hanya menggunakan satu konten. Nanti kalau seandainya ada materi yang sama, nanti saya ingin memberikan konten-konten yang agak sedikit berbeda. Berarti konten yang berbeda Ibu maksud diferensiasi konten ya, Ibu pembelajaran diferensiasi. Baik Ibu. Berarti Ibu sudah berhasil, Ibu ingin melakukan pengembangan juga. Nah ini berdasarkan hasil observasi kemarin, saya juga ada beberapa masukan untuk Ibu. Yang pertama itu Ibu, saya senang. Yang pertama saya senang bisa melakukan observasi dengan Ibu. Pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sangat menarik untuk saya. Yang saya juga itu saya merasa sebagai siswa, saya juga kayak ingin balas, ingin ikut belajar. Nah di situ saya perhatikan siswa-siswi aktif sampai mereka mampu menyelesaikan soal yang diberikan melalui LKPD. Yang saya ingin tambahkan Ibu, waktu pembagian kelompok semua siswa aktif, tapi kalau menurut saya Ibu mungkin nanti dalam presentasinya kemarin mereka semua aktif presentasi, tapi bagaimana kalau Ibu bagi kayak ada satu yang bertugas menyangga supaya kalau
pas mereka presentasi tidak hanya satu orang saja yang menyanggap, kemudian satu orang yang bilang, ibu, kawan, lu harus ini, lu dia bagian ini dan ini. Bagaimana kalau sebelumnya ibu kasih arahan supaya dalam kelompok langsung diatur, supaya teman mereka juga bertanggung jawab, oh ini tugas saya, supaya mereka lebih perhatikan. Mungkin seperti itu. Tapi kalau menurut saya ibu, saya sendiri sebagai guru mata pelajaran lain, ibu saya merasa apa yang bagaimana ya? Ada beberapa anak yang saya lihat dalam satu pelajaran itu tidak aktif. Tapi kemarin kayak dengan ibu, oh mereka aktif sekali. Itu juga saya jadikan bahan refleksi ibu. Jadi saya merasa senang bisa bergabung dengan ibu. Berarti saya juga bisa belajar. Oh ini kurang saya, nanti saya tingkatkan. Ya ibu, itu hasil dari saya mau berbicara sedikit dalam kegiatan pasca observasi ibu. Yang terakhir saya ingin kira-kira ibu bisa berikan kesimpulan atau tidak? Bagaimana menurut ibu kesimpulan apa yang ingin ibu berikan dari kegiatan observasi kemarin? Kesimpulanku apa? Tentunya saya senang. Satunya lagi kan selain siswa, ibu juga langsung ikut melihat satunya praktik kemarin. Terus di situ dari hasil praktik saya itu tentunya ada kekurangan. Dengan saya berbagi dengan ibu, maka saya juga bisa tahu oh, kekurangan saya mungkin ya di situ seperti yang sudah ibu jelaskan tadi. Ya, semoga jadi kekurangan itu bisa memotivasi saya untuk bisa memperbaiki sambil pembelajaran begitu nanti. Nanti kalau berikut, kalau ibu mau, kalau misalnya ibu sudah kembangkan lagi seperti yang tadi berencana, kalau ibu mau bilang, ibu minta, saya sudah kembangkan, mungkin ibu bilang, bagaimana kalau ibu observasi lagi, itu saya bersedia ibu. Dan nanti kalau ada waktu, kalau saya juga mau melakukan pembelajaran, mungkin saya minta ibu untuk observasi saya juga supaya kita saling berkata. Terima kasih ibu sudah mau membantu saya dalam kegiatan saya. Nanti kita akan berbagi selepas dari kegiatan ini. Ya, terima kasih ibu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih.